Soal bagian B. Kita lanjut ya sayang ya untuk membahas soal bagian B ini. Nah, anak-anak Umi di soal bagian B terdiri dari 5 soal ya nak. Kemudian kalau soal bagian A-nya yang tadi itu 10 soal. Nah, dan bagian C nanti ada 5 soal lagi. Jadi untuk soal bagian B ini anak-anak Umi membutuhkan busur derajat. Nah nanti ada soal nomor 2 dan nomor 3 ini nak. Nah menggunakan busur derajat. Kemudian nomor 4-nya menggunakan penggaris. Namun boleh juga menggunakan garis lurus pada busur derajatnya ya nak ya. Nomor 1. Anissa bangun pagi pukul 5.00 untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Nah ini awalnya Umi buat soalnya pukul 4.00 tapi Umi ubah jadi 5 karena kemarin ada perubahan jadi Umi buatnya 5. Umi nggak perhatikan qiyamul lailnya lagi jadinya. Di dalam matematika sudut pada jam yaitu pukul 5.00 membentuk sudut sebesar. Nah jadi dia sholatnya udah hampir subuh ya karena subuh sekarang juga lama ya kan sayang waktunya. Nah anak-anak Umi pernah memberikan catatan dan menjelaskan tentang sudut pada jam. 12 jam itu satu lingkaran jam kan sayang. Nah di dalam satu lingkaran jam ada 12 jam maka itu sama dengan 360 derajat. Sama dengan besar sudut pada titik. 1 jam yaitu 360 derajat kita bagi dengan 12 jam maka hasilnya 30 derajat. Maka 1 jam sama dengan 30 derajat. Nah jadi yang perlu anak-anak Umi ingat yaitu 1 jam ini. 1 jam ini dia besarnya yaitu 30 derajat. Nah ya sayangnya angka 30 derajat ini yang anak-anak Umi boleh menjadi catatannya ya sayangnya. Nah ini nggak perlu dijawab saat ujian. Yang perlu itu adalah cara menjawabnya itu dengan cara 1 atau cara 2. Di antara 1 ini boleh pilih ya nak ya. Cara 1 atau cara 2. Cara pertama, cara 1 yaitu dengan menggunakan perkalian. Nah jadi pukul 5 itu nak. Nah tinggal kita kalikan antara 5 dengan 30. Iya. Di sini ada angka 0. Maka nolnya ini masukkan langsung ke bagian hasilnya. Kemudian ada angka 5 dan angka 3 kita kalikan. 5 kali 3 hasilnya? Iya 15. Jadi hasilnya sama dengan 150 derajat. Kalau lupa perkaliannya bagaimana? Boleh dengan cara yang kedua yaitu penjumlahan berulang. Nah pukul 5.00 yaitu dijumlahkanlah angka 30-nya nak sebanyak 5 kali ya sayangnya. 2, 3, 4, 5. Ada 5 kali ya nak. Maka hasilnya sama yaitu 150 derajat. Nah jadi boleh pilih cara 1 atau cara 2 ya nak ya. Kemudian nomor 2. Nah nomor 2 ini kita disuruh untuk menaksirkan. Taksirlah dan gunakan busur derajat untuk mengukur sudut berikut ini. Nah jadi anak-anak Umi kita harus teliti melihat garis alasnya berada di mana dan pastikan kita itu dengan arah melihatnya dengan arah yang memudahkan kita. Nah jadi garis alasnya ini boleh diambil AB sebagai garis alasnya. Nah garis alas AB kalau BC kita ambil jadi kita muter-muter nanti jadinya nak muter-muter kertasnya ya kan. Yang paling mudah itu adalah melihat AB. Letakkan pada busur anak-anak Umi garis AB. Nah garis alasnya busur tempelkan dengan garis alas AB yang pada gambar ini ya nak. Nah kemudian titik pusatnya pada huruf B ini ya nak ya. Pas di sini ya nak ya. Nah kemudian yang dibaca dari busurnya adalah skala apa nak? Nah skala yang ditunjukkan oleh garis BC. Nah kita harus ingat juga kalau garis alasnya berada di sebelah kiri maka yang dilihat adalah skala luar. Kalau garis alasnya berada di sebelah kanan maka yang dilihat skala dalam. Ingat aja dengan istilah kiri luar kanan dalam. Kita ulangi nak, kiri luar kanan dalam ya nak ya. Jadi kita temukanlah sudut ABC dengan menggunakan busur. Kemudian yang nomor 3 juga seperti itu ya nak ya.
Nah, kita ambil garis alasnya yaitu YZ aja supaya mudah. Nah, kalau kita pasangkan busurnya, tempelkan busurnya dengan gambar ini, nak. Y-nya adalah titik pusatnya ya, nak ya. Maka yang kita perhatikan adalah garis XY-nya pada si busur. Nah, karena YZ berada misalnya YZ berada di sebelah kanan, maka ini perhatikan adalah skala dalamnya ya, nak ya. Hati-hati ya, sayang. Nomor 4 juga mudah, nak. Disuruh untuk menggambar. Gambarlah garis sejajar dengan menggunakan kertas berkotak di bawah ini. Nah, jadi gambarnya itu nanti dikasih seperti ini, nak. Enggak 3 kotak, satu aja, satu gambar aja yang digambar. Jadi boleh, ini contoh jawaban Umi ya, nak ya. Nah, seperti ini contoh jawabannya. Anak-anak Umi boleh mengkreasikannya masing-masing. Penting dia adalah garis sejajar ya, sayangnya. Nah, buat hurufnya juga ya, nak. Kemudian nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita lihat. Kita baca dulu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. AOB adalah gambar garis lurus. Temukan besar sudut Y. Nah, kita lihat di soal kita. Nah, sudut Y yang mana? Iya, yang ini ya, nak ya. Kita perhatikan dulu yang huruf Y yang mana. Nah, kemudian kita tahu tadi bahwasanya AOB adalah garis lurus. Kalau anak-anak Umi melihat bacaan garis lurus, maka langsung diingat adalah 180 derajat. Berapa, nak? Apa yang diingat, nak? Iya, nilai sudutnya adalah, besar sudutnya adalah 180 derajat. Ya, sayangnya, supaya mudah. Maka kalau AOB adalah garis lurus, anak-anak Umi, AOB ini garis lurus, kalau dijumlahkan, nak, sudut diantaranya ini, sayang, maka hasilnya harus sama dengan 180 derajat. Nah, jadi ini nanti juga ada di soal pilihan soal bagian C ya, nak. Ini bagian B dulu. Nah, ini mudah. Kita tahu sudut Y ditambah 16 derajat ditambah 49 derajat, hasilnya harus sama dengan 180 derajat. Lalu Umi, sudut Y-nya diisikan dengan apa, Umi? Nah, kita isikanlah di sini angka Y, sudut Y sama dengan 180 derajat. Nah, besar kali tulisan Umi, nak ya. Dikurangi dengan, gimana caranya supaya kecil lihat tulisan Umi ya? Ini anak-anak Umi tahu ya, nak ya. Ini angka 8, ini angka 0. Nah, 180 derajat dikurang dengan 16 atau 49 duluan juga boleh, baru dikurangi dengan 49 derajat. Nah, itu derajatnya ya, nak. Nah, kalau kita lakukan pengurangan, maka kita akan mendapatkan udah ngantuk Umi jadinya, akan mendapatkan hasilnya ya, nak ya. Bisa ya, sayangnya, cara pengurangannya ya, nak. 180 dikurang 16. Nah, kita dapatkan hasilnya. Umi yakin anak-anak Umi sudah bisa ya, nak. Atau kita tes dulu ya. 180 dikurangi dengan 16. Boleh 49 dulu, Mi? Boleh. 0 dikurang 6 bisa, nak? Tidak bisa. Maka dia 0-nya minjem dari 8. Jadi minjem 10 satuan. Awalnya kan dia 8 ini adalah puluhan. 1 puluhan berapa satuan, nak? Iya, 10 satuan. Maka 0 ditambah 10. 10. Kemudian 8-nya berkurang 1, maka tinggallah 7. Nah, kita lanjutkan pengurangan 10 dikurang 6. 10 dikurang 6 berapa, nak? Iya, 4. Kemudian 7 kurang 1 berapa, sayang? Iya, 7 kurang 1 sama dengan 6. Kemudian turunlah si satunya. Turun 1 ke bawah, maka hasilnya 164. Nah, masih ada lagi yang mau kita kurangi, sayang. 164
kita kurangi dengan 49. 164 kita kurangi dengan 49. Nah, ini anak-anak Umi kita perhatikan yuk. 4 dikurang 9 bisa sayang? Enggak bisa, berarti dia minjem ya dari 6 ya. Minjem 1 puluhan dari 6, jadi 6-nya tinggal 5. 4-nya bertambah 1 puluhan. 1 puluhan sama dengan 10 satuan, maka 4 tambah 10 yaitu 14. Nah, boleh juga seperti ini. Enggak dicoret angka 4-nya boleh nih, tapi takutnya kelupaan kan. Nah, buat aja atasnya 14. 14 dikurang 9 berapa sayang? Iya, 14 dikurang 9 adalah berapa nak? Iya, 5 ya nak ya. Nah, kemudian 5-nya dikurang 4. 1. Jangan lupa di sini ada angka 1, turunkan ke bawah tanda panah Umi kasih ya. Jadi hasilnya sama dengan 115 derajat. Sampai sini bisa sayang? Insyaallah bisa ya nak. Nah, kita lanjutkan. Berarti di sini kita jawab 180-nya dikurangi dengan 16 derajat dikurangi dengan 49 derajat. Hasilnya sama dengan berapa tadi nak? Iya, 115 derajat. Ya sayangnya? Bisa ya nak? Insyaallah ya sayangnya. Tinggal dikurang-kurang aja. 180 paling awal ya. Paling depannya harus 180 ya nak. Oke anak-anak Umi, kita lanjutkan soal bagian C ya sayang. Nah, soal bagian C ini juga 5 soal adalah soal uraian. Ukurlah sudut pada gambar di bawah ini dengan menggunakan busur derajat lagi. Jadi ini sama seperti yang nomor soal bagian B ya kan nak. Nah, yang nomor 2 dan nomor 3 sama ya nak caranya ya sayang ya. Bisa abang kakak perhatikan dan ingat istilah kiri, luar, kanan, dalam. Itu ya nak, diingat ya nak ya. Kemudian nomor 2-nya ini hampir sama dengan nomor 5 soal bagian B nak. Tapi di sini ada 3 sudut ya kan sayang. Kalau di sini hanya 2. Ini mudah nih. Menjawabnya boleh dengan konsep sudut A, ini sudut pada garis lurus ya nak. Tadi besarnya berapa nak? Iya, 180 derajat. Ingat dengan istilah itu kan sayang. Garis lurus kita harus ingat dengan istilah 180 derajat. Nah, itu yang harus kita ingat ini. Jumlah sudutnya semuanya harus 180 derajat. Nah, kita ingat jumlah sudut pada sebuah garis lurus sama dengan 180 derajat. Ditanya sini besar sudut A ya nak ya. Sudut A ditambah dengan 117 derajat sama dengan 180 derajat. Sudut A hasilnya adalah dilakukan pengurangan ya nak ya. Karena 117 berubah, pindah ruasnya, pindah tempatnya ya nak ya. 180 derajat dikurangi 117 derajat, hasilnya sama dengan 63 derajat ya nak. Kemudian nomor 3. Nomor 3 ini juga mudah. Sebutkan minimal 3 nama sudut yang terdapat pada gambar. Nah, anak-anak Umi udah yakin bisa ya nak ya. Sudutnya ingat aja yang berdekatan ya nak ya, yang berdekatan. Nah, ini KNM atau MNK, KLM juga KLM atau MLK sama aja ya nak. Nah, itu ya nak ya disebutkan ya nak, minimal 3 ya sayang. Nah, kemudian di sini ada sebutkan pasangan garis sejajar pada gambar di bawah ini. Nah, yang seperti yang tadi,
yang Umi contohkan, merah dengan merah ya kan, PQ dengan TS sejajar, kemudian UP dengan QR sejajar, yang terakhir QR atau UT dengan QR. Ingat warnanya ya nak ya. Ingat warnanya. Nah, supaya anak-anak Umi mudah. Kalau ditanya, sebutkan nama sudut pada gambar PQRSTU ini. Nah, kalau nama sudut mudah saja ya kan? Sudut. Yang pertama itu sudut, boleh UPQ. Boleh, ini dia UPQ. Ya karena sudutnya berada di titik P. Kemudian sudut QRS, misalnya anak-anak Umi mau QRS, garis saja dulu nak, QRS. Nah yang terakhir atau SRQ sama aja ya. Nah anak-anak Umi garis dulu pakai pensilnya. Oh ya, ini ada UTS sudutnya, sudut, ingat lambang sudut ya nak ya, UTS. Dah bisa ya nak ya. Nah nomor yang kelima, gambarlah sudut 130 derajat dengan menggunakan garis alas sebelah kiri dan skala luar pada busur derajat. Nah ini mudah ya nak, sebelah kiri garis alasnya dan skala luar. Cara menjawabnya, menggambar garis lurus dan memberi garis di tengah sebagai tempat titik pusat busur derajat. Nah ini kalau gambar garis lurusnya udah Umi buatkan. Nah tinggal memberi garis di tengahnya. Nah jadi misalnya seperti ini udah Umi berikan, nanti di soal garis seperti ini, lurus ya nak ya, Umi nggak lurus ya. Nah ini kemudian anak-anak Umi berikan tengah-tengahnya garis seperti ini, supaya bisa menghubungkan. Misalnya titik 130 derajat di sini, hubungkanlah dengan menggunakan penggaris. Lalu angka 130 derajatnya di sebelah kiri juga ya nak. Misalnya seperti itu ya nak ya. Jadi dibaca busurnya, letakkanlah sudut pusat dari busur itu di tengah gambarnya ya nak. Nah jadi misalnya seperti ini. Ini udah dikasih di soal, anak-anak Umi tulis, gambarkan di tengah-tengahnya ada garis seperti ini, kemudian pasang busurnya di sini, tempat yang warna merah ini tempat titik sudut pusat si busur, kemudian anak-anak Umi di sini garis alas si busur tadi ya kan, garis alas kanannya, ini garis alas kiri, yang kita pilih adalah garis alas sebelah kiri ya nak ya. Kemudian tandailah busur derajat yang skalanya skala luar. 130 tuh misalnya di sini 130, kasih titiknya tuh bukan nandainya di busurnya ya nak, tapi di kertasnya, karena busurnya nggak bisa ditandain kan sayang. Nah jadi dia ditandai di kertas kita, kertas ujian kita, titik. Nah kemudian hubungkanlah titik warna merah, yang titik warna merah tadi dengan titik warna biru ini. Nah kita hubungkan dengan menggunakan penggaris, maka jadilah dia misalnya ini sudut 130 derajat. Ya sayangnya kita tulis 130 derajat. Bisa ya nak ya? Insyaallah bisa ya sayang. Nah ikuti langkah-langkahnya supaya anak-anak Umi bisa. Nah langkah kedua itu juga udah Umi langsung tadi yang kerjakannya kan. Meletakkan busur derajat dengan tepat pada garis alas dan titik pusat, lalu membaca skala luar yang menunjukkan angka 130 derajat. Jadi perhatikan soalnya, nanti bukan 130 derajat ya nak di soal ujian kita ya. Kemudian langkah ketiga, memberi tanda titik di atas angka 130 derajat pada kertas sebelum busur derajat diangkat. Kemudian langkah keempat, menghubungkan tanda titik pusat busur dan tanda titik yang menunjukkan ukuran sudut 130 derajat yang sudah ditandai sesuai dengan instruksi langkah 3. Instruksi itu adalah langkah-langkahnya ya nak ya, apa instruksinya, apa yang disuruh gitu. Menuliskan langkah kelima, menuliskan angka 130 derajat pada bagian garis alas sebelah kiri sesuai dengan soalnya ya sayangnya. Insyaallah bisa ya nak. Nah kita sama-sama saling mendoakan anak-anak Umi semuanya lulus ujiannya, mendapatkan hasil yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya nak. Kita baca Alhamdulillahirabbil alamin.
Nah, apabila anak-anak Umi hendak bertanya masih boleh ya sayang ya. Nah, sebelum hari ujiannya ya sayang ya, tetap semangat ya nak. Umi mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada anak-anak Umi. Terima kasih banyak yang telah membimbing anak-anak kita ya Bunda, Ayah. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.